Shalom teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman kita, aku pengen ingetin pada setiap dari kamu yang mungkin belum sempat subscribe ke channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Karena aku akan kasih renungan setiap pagi jam 5 pada hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu pagi. Jadi buat kamu yang mungkin sebelum kerja, sebelum beraktivitas, mau denger renungan, kalian bisa di channel ini ya. Semoga bisa menjadi berkat bagi setiap dari kamu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman, kita doa terlebih dahulu yuk sama-sama. Bapak yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu sehingga kami masih bisa bangun pada pagi hari ini, menghirup udara segar. Itu semua adalah blessing yang luar biasa dari Tuhan. Dan Tuhan, kami pengen dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang semakin siap untuk menjadi berkat, menjadi perpanjangan kaki dan tangan Tuhan di atas bumi ini. Maka itu biarlah Tuhan yang berbicara, urapi kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang semakin baik, dan semakin baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk mendengar kebenaran firman, kita sama-sama katakan, Amin. Oke, hari ini kita akan bahas firman yang sangat amat menarik dan seru. Judulnya adalah kelemah lembutan, kunci kemenangan. Kelemah lembutan, kunci kemenangan. Nah, aku ambil ayat dasar dari Matius 5 ayat 5, di mana dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi lewat ayat ini kita menemukan bahwa ternyata orang yang lemah lembut itu punya banyak benefit, punya banyak keuntungan. Yang pertama, dia akan berbahagia, akan punya yang namanya joy di dalam hidupnya. Dan bukan hanya itu, dikatakan dia akan memiliki bumi, alias dia akan punya kemenangan ketika dia hidup di dalam keseharian hari-harinya. Maka itu sangat penting untuk setiap dari kita menjadi pribadi yang lemah lembut. Nah, tapi masalahnya banyak orang yang masih punya pemikiran yang salah tentang apa sih arti menjadi orang yang lemah lembut. Menjadi orang yang lemah lembut artinya bukanlah ketika ketemu orang kita malu-malu. Bukan. Menjadi lemah lembut artinya bukanlah ketika ngomong sama orang suaranya kecil, volumenya kecil. Bukan. Menjadi orang yang lemah lembut artinya bukanlah orang yang secara energi atau kekuatan itu kecil. Enggak, bukan seperti itu ya. Lemah lembut itu beda sama lemah gemulai. Lemah lembut adalah lemah lembut. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu definisinya yang lebih baik lagi, teman-teman bisa melihat kata Yunaninya atau translasi atau bahasa aslinya, yaitu kata praus. Praus ini menggambarkan seperti kuda yang anggapannya awalnya liar tapi sudah terlatih. Jadi sekarang itu dia jinak, dia tenang, bisa ditunggangi oleh pemiliknya. Kata praus ini setidaknya itu punya 4 definisi singkat yang menurut saya bagus sekali, yaitu rendah hati, sabar, perhatian, dan juga lembut di dalam berkata-kata atau bicara. Jadi seharusnya kalau misalnya kita pengen menjadi orang yang lemah lembut, kita harus menjadi orang-orang yang praus ini, rendah hati, sabar, perhatian, dan juga lembut di dalam berbicara. Dan inilah yang mau kita bahas hari ini, menjadi pengingat supaya hidup kita bisa menjadi lebih baik. Yang pertama, kita harus menjadi pribadi yang rendah hati. Semua katakan rendah hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, karena Yakobus 4 ayat 6 dikatakan Tuhan itu menentang orang-orang yang congkak alias sombong, tapi memberikan belas kasihan untuk orang yang rendah hati. Orang yang sombong itu ciri-cirinya suka pamer, sedangkan orang yang rendah hati ciri-cirinya itu suka bersyukur. Bagaimana dengan hidup kamu? Kamu ini ketika dapat berkat, mungkin dapat uang, dapat harta baru, kamu dapat pencapaian dalam hidup, punya berbagai macam skill dan kemampuan, apa yang jadi respon kamu? Pamer atau bersyukur? Beda loh. Pamer itu memuliakan diri sendiri, tapi bersyukur memuliakan nama Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kamu sehari-hari? Yang kamu muliakan itu sebenarnya diri kamu sendiri atau nama Tuhan di dalam keseharian hidup kamu. Supaya kita bisa lebih lagi rendah hati, nggak pamer, melainkan bersyukur, kita harus ingat Yakobus 1 ayat 17. Di mana dikatakan bahwa semua pemberian baik, anugerah yang sempurna, berasal dari atas, diturunkan Bapa segala terang. Semakin kita sadar bahwa semua kemampuan kita dari Tuhan, semua skill kita dari Tuhan, semua pencapaian kita dari Tuhan, kesuksesan dalam usaha dari Tuhan, setiap hal yang kita punya dari Tuhan, semakin kita bisa jadi orang yang rendah hati dan bukan sombong. Mari kita jadi pribadi yang rendah hati, karena orang-orang juga akan lebih suka bergaul dan juga bekerja sama dengan kita ketika kita jadi pribadi yang rendah hati. Itu ciri orang yang lemah lembut yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita pelajari, ciri orang yang lemah lembut adalah dia punya yang namanya kesabaran. Pada Amsal 21 ayat 29 dikatakan, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal bersama-sama istri yang suka bertengkar dan pemarah.
Dan menurut saya ayat ini benar banget. Coba teman-teman pengen punya pasangan yang sabar atau tukang marah-marah? Pasti yang sabar. Kalau misalnya punya partner bisnis, pengennya punya partner bisnis yang sabar atau suka marah-marah? Pasti yang sabar. Kalau misalnya punya bos di sebuah perusahaan, pengennya yang suka marah-marah atau yang sabar? Pasti yang sabar maunya. Setiap dari kita nggak ada yang suka bergaul dengan orang yang suka bertengkar atau pemarah. Kita maunya bergaul sama orang yang sabar. Nah, begitu pula makanya kita harus jadi pribadi yang sabar. Supaya pasangan kita senang sama kita. Supaya rekan kita senang juga sama kita. Jadilah pribadi yang sabar. Pada Amsal 14 ayat 29 dikatakan orang yang sabar besar pengertiannya. Tapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Menurut saya ayat ini benar banget. Kalau misalnya ada orang marah-marah sama kita, kita langsung marah juga sama dia. Dia semprot, kita semprot balik. Yang ada apa? Hubungan akan semakin rusak. Anggapannya dia bawa api, kita kasih minyak, apinya makin gede. Jembatan yang ada makin runtuh. Orang yang cepat marah membesarkan kebodohan, tapi orang yang sabar membesarkan pengertian. Ini benar banget. Kalau ada orang datang ke kita marah-marah, tapi kita nggak langsung marah, melainkan kita balas dengan ramah, dengan sabar. Dia nada tinggi, kita tetap nada rendah. Apa yang terjadi? Api yang ada seakan-akan kita kasih air sehingga apinya padam dan jembatannya terjaga dengan baik. Maka itu jadilah pribadi yang sabar. Orang yang sabar akan punya banyak keuntungan di dalam hidupnya. Nah, sedikit revisi, tadi saya ada sebut Amsal 21 ayat 29. Kalau nggak salah harusnya Amsal 21 ayat 19. Nanti teman-teman bisa cek lagi ya. Kita lanjut ya ke poin yang ketiga. Yang ketiga, orang yang lemah lembut artinya menjadi pribadi yang perhatian. Menjadi pribadi yang perhatian. Filipi 2 ayat 4 mengatakan janganlah tiap-tiap orang cuma memperhatikan kepentingannya sendiri. Tapi seharusnya kita memperhatikan kepentingan orang lain juga. Teman-teman, harusnya kita itu punya inisiatif. Ketika kita lihat ada orang yang membutuhkan, meskipun dia belum minta bantuan ke kita, kita tolong, kita bantu. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan. Kita doa buat orang itu. Tapi jangan cuma doa. Tapi harus ada tindakan nyata lainnya juga. Kita harus hadir. Di tengah-tengah dia, kita hadir. Memberikan tangan kita. Melakukan apa yang bisa kita lakukan supaya orang itu bebannya bisa berkurang. Tuhan pengen kita memberikan perhatian. Perhatian kepada keluarga, kepada teman, kepada pasangan, kepada mertua, kepada menantu, kepada orang tua, anak, kepada orang-orang yang kita temui di pinggir jalan. Tuhan pengen kita memberikan perhatian. Semakin kita memberikan perhatian, semakin kita serupa dengan Tuhan kita. Tuhan kita itu baik loh. Ketika manusia lupa sama Tuhan, Tuhan gak pernah lupa sama manusia. Dan Tuhan pengen kita seperti itu juga kepada sesama. Nggak apa-apa orang itu nggak pernah kasih kita kado ulang tahun, kita tetap kasih kado ulang tahun. Nggak apa-apa orang itu mungkin nggak pernah hubungin kita, nanya kabar kita, nggak apa-apa. Kita yang tanya kabar mereka. Dan inilah yang saya coba untuk biasakan, teman-teman. Ada orang-orang yang nggak pernah kasih saya ulang tahun, sebuah kado saya kasih aja, nggak apa-apa. Kadang-kadang saya telepon buat mereka, saya tanya kabarnya, saya doakan mereka. Mungkin mereka nggak pernah doa buat saya, tapi saya doa buat mereka. Saya tunjukin perhatian buat mereka. Karena itulah yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, teman-teman, jadilah pribadi yang lemah lembut juga di dalam berbicara, berkata-kata. Saya suka ayat ini. Pada Yakobus 3 ayat 9-11 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Tapi dengan lidah yang sama kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Tuhan. Dari mulut yang satu keluar berkat dan juga keluar kutuk. Hal ini saudara-saudara, gak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ya, firman Tuhan lagi ingetin kita. Seharusnya mulut kita ini jangan 50% baik, 50% jahat. Jangan. Harusnya 100% baik. Semua yang keluar dari mulut kita harusnya bisa membangun orang lain supaya hidup mereka semakin kenal sama Tuhan dan mengalami perubahan ke arah yang baik, bukan meruntuhkan. Ada 3 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, janganlah kita mengejek satu sama lain dengan lidah kita. Ada orang yang hari ini kebiasaannya itu suka mengejek, suka menghina. Kadang-kadang menghina orang yang dia kenal, tapi kadang-kadang juga menghina orang yang bahkan dia nggak kenal. Jangan sampai kita seperti itu. Ingat, mulut kamu ini harusnya bukan menjadi racun bagi hidup orang lain. Melainkan lidah kamu ini harusnya menjadi berkat, menolong orang lain. Supaya hatinya bisa lebih happy, supaya dia bisa kenal pribadi Tuhan, merasakan kasih Tuhan, dan juga terbangun mendapatkan nasihat yang baik. Bukan nasihat yang pedas, melainkan nasihat yang tentunya benar, tapi disampaikan dengan packaging yang baik supaya orang tersebut nggak tersinggung. Itu yang pertama. Yang kedua,
Seharusnya kita menggunakan lidah kita ini jangan untuk keluarin kata-kata kasar atau kata kotor. Banyak orang yang hari ini suka pakai kata kasar, kata kotor, dan mereka bilang, nggak apa-apalah kok Revi, aku kan nggak ngejek siapa-siapa, itu cuma selingan aja buat kalimat satu ke kalimat dua. Nah ini ngaco banget, kenapa? Karena kalau misalnya kita pakai kata-kata kasar, kata-kata kotor, kita nggak memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan udah bilang dan jelas, kamu jangan sampai pakai kata kasar, jangan sampai pakai kata kotor. Itu tertulis di firman Tuhan loh. Lagi pula ya teman-teman, coba kita cek. Kalau misalnya ketemu calon mertua, berani nggak pakai kata-kata kotor? Enggak lah pasti. Kalau misalnya kamu nih ketemu Pak Pendeta, pakai kata kotor nggak? Enggak. Ketemu Pak Presiden, pakai kata kotor? Enggak juga kan? Ketika kamu doa ke Tuhan, pakai kata kotor? Enggak mungkin. Kenapa? Karena kamu tahu kata kotor itu sebenarnya kurang baik. Kata kotor ini akan membuat kamu image-nya jadi jelek. Maka itu ketika ketemu orang-orang penting, kamu pasti nggak mau pakai kata kotor. Nah seharusnya kita nggak pakai kata kotor bukan hanya ketika ketemu orang-orang yang kita anggap penting, melainkan semua orang yang kita temui. Jangan sampai kata-kata kotor terceplos atau keluar dari mulut kita. Marilah kita menggunakan kata-kata yang baik. Itu lebih menguntungkan. Percayalah, pakai kata kotor itu nggak keren sama sekali. Pakai kata kotor justru akan membuat kualitas hidup kamu akan terlihat menurun. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan sampai kita menggunakan lidah kita untuk bergosip. Jangan ngomongin kejelekan orang lain. Misalnya orang itu nggak ada, kita lagi sama temen yang lain, kita ceritain tentang tentang keburukan orang tersebut. Jangan ya, jangan ngegosip, jangan ngomongin keburukan orang lain. Nggak ada keuntungannya buat kamu, dan nggak ada keuntungan buat orang lain. Itu hanya akan meruntuhkan hidup orang lain. Bahkan kadang-kadang, kita bisa menggosipi sesuatu yang kebenarannya belum tentu benar. Bisa aja kebenarannya yang kita anggap kebenaran ternyata salah. Jadi anggapannya kita malah menghancurkan hidup orang lain yang sebenarnya nggak bersalah. Contohnya ya teman-teman, beberapa bulan yang lalu saya ada dengar kisah dari Kak Denny Sumargo, di mana beliau cerita, beliau ini anggapannya dicap sama masyarakat karena ada gosip yang beredar bahwa dia menghamili seorang wanita. Padahal itu bukan anak dia. Dia nggak menghamili wanita tersebut. Tapi karena netizen sudah bergosip, akhirnya semua orang ngata-ngatain Denny Sumargo dan mengecap dia sebagai seorang yang sangat amat parah. Dan singkat cerita, akhirnya ketahuan itu bukan anaknya Denny Sumargo. Jadi Denny Sumargo nggak ngehamilin wanita lain gitu anggapannya. Tapi karena netizen ya anggapannya namanya pernah tersilang gitu ya dulu ya. Sempat kejadian seperti itu. Nah ini contoh aja teman-teman, bahwa gosip itu nggak ada keuntungannya. Kita malah bisa merusak hidup orang lain. Padahal kan Tuhan pengen kita jadi berkat, bukan merusak. Maka itu yuk mulai hari ini tinggalkan kebiasaan bergosip. Kita jadi orang yang lemah lembut di dalam berkata-kata. Gunakan lidah kita untuk hal yang benar, hal yang baik, dan bukan hal yang salah. Ada amin teman-teman? Yang amin bisa tulis ya di dalam kolom komennya. Amin, amin, amin. Supaya aku tahu teman-teman selalu antusias sama video yang diberikan. Nah poin selanjutnya, saya pengen mengingatkan pada setiap dari kita. Kunci kita bisa menjadi pribadi yang lemah lembut, menjadi pribadi yang sabar, orang yang perhatian, yang berkata-kata dengan baik, orang yang rendah hati. Kuncinya gak terletak di dalam kekuatan pribadi kita, melainkan terletak di dalam kedekatan dengan Roh Kudus. Karena kelemah lembutan ini kan dikatakan sebagai buah roh. Bukan buah Revi, bukan buah Kevin, bukan buah Jenny, bukan buah Rico, bukan buah Jessica. No, melainkan buah roh. Teman-teman ingat 9 buah roh apa aja? Kasih, damai sejahtera, sukacita, kemurahan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kelemah lembutan adalah salah satu bentuk buah roh. Maka itu jika kita pengen menghasilkannya dalam hidup kita, kuncinya bukan pada tekad kedisiplinan pribadi kita, bukan. Melainkan kita harus punya kedekatan, keintiman sama Roh Kudus. Maka barulah buah roh itu bakal keluar. Kelemah lembutan baru bisa ada di dalam hidup kita. Maka itu yuk teman-teman mulai hari ini, marilah kita menjadi orang-orang yang dekat sama Roh Kudus dengan cara saat teduh sehari-hari, doa, baca firman, penyembahan. Tadi kan di awal aku udah pernah menyampaikan bagaimana Praus ini menggambarkan kuda liar yang anggapannya dilatih. Nah begitu pula dalam hidup kita. Kita ini bagaikan kuda liar yang bisa dilatih oleh Roh Kudus. Pelatih kita Roh Kudus bisa menolong kita jadi pribadi yang tenang, pribadi yang punya kelemah lembutan, pribadi yang bisa digunakan Tuhan untuk hal-hal baik. Kuncinya sehari-hari mendekat sama Tuhan. Tuhan gak pernah jauh dari kita, dan Tuhan mau menolong hidup kita supaya kita bisa mengalami perubahan hidup. Dan saya percaya, saya berdoa agar apa yang teman-teman terima hari ini lewat video ini gak sekedar menjadi informasi yang teman-teman ingat, melainkan bisa membuat teman-teman mengalami transformasi hidup. Firman Tuhan adalah salah satu bentuk atau cara yang
Roh Kudus pakai untuk mengingatkan kita dan mengubah kita. Maka itu sehari-hari jangan lupa ya, ikut renungan. Atau kalau misalnya teman-teman lagi nggak ada waktu nonton video, baca firman Tuhan, baca Alkitab. Bisa di aplikasi handphone kalian, baca firman. Dan aku percaya hidup kalian pasti nggak akan turun, melainkan bisa terus naik jika kalian mau dekat sama Roh Kudus dan mau taat sama perintah-perintahnya. God loves you so much, dan Dia punya masa depan yang indah buat kamu. Amin. Mari kita tutup dan doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami perlu menjadi pribadi yang lemah lembut. Mampukan kami Tuhan, ajar kami. Dan kami percaya lewat kehidupan kami yang semakin lemah lembut akan ada semakin banyak orang yang diberkati. Biarlah Tuhan yang jamah juga untuk keluarga kami, agar keluarga kami senantiasa sehat. Berkati untuk setiap orang-orang yang ada di sekitar kami juga, baik teman maupun orang-orang yang mungkin kami nggak terlalu kenal. Biarlah Tuhan yang berkati juga, supaya dalam keadaan yang baik dan sehat. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang pimpin setiap langkah kami. Hari ini mungkin kami ada yang mau studi, ada yang mau kerja, ada yang mau melakukan aktivitas lain, olahraga apapun itu. Biarlah Tuhan yang sertai. Karena kami tahu, kami percaya, kami sangat amat membutuhkan-Mu. Engkaulah juru selamat dalam hidup kami. Dan Engkau adalah Tuhan yang layak untuk kami sembah dan kami berikan segenap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, dan Tuhan yang mampu melakukan mukjizat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terberkati, kita sama-sama katakan amin. God bless you and Jesus loves you. Dan teman-teman, sedikit pengingat lagi buat siap dari kita. Buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya. Dan buat teman-teman yang mungkin suka baca buku, kalian bisa cek buku rohani aku. Ini adalah buku aku, Jujur Sama Tuhan, yang mengajarkan soal keterbukaan kepada Tuhan. Sebab keterbukaan kepada Tuhan adalah awal mula pemulihan. Semoga bisa menolong kamu ya, dan juga menolong keluarga atau pasangan kamu. Yang tertarik, silahkan aja cek ke Shopee yang nama tokonya gracety.id. Atau kamu juga bisa aja search nama aku di Shopee atau search judul bukunya, Jujur Sama Tuhan. Oke, itu aja info dari aku. Semangat terus ya teman-teman, dan jangan lupa setiap Selasa, Kamis, Sabtu pagi jam 5 akan ada video baru yang aku percaya bisa menolong kehidupan kamu. God bless you.